Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita pada pagi hari ini, pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita sudah memasuki ke materi bab 2, yaitu tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Pada bab ini yang perlu kalian ketahui, apa toh cerita fantasi itu? Cerita fantasi itu adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi, yaitu dunia imajinatif yang diciptakan oleh pengarang. Cerita fantasi itu dibedakan menjadi fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif itu adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan pengarang. Contohnya seorang penulis, seorang perancang, dan seorang pelukis. Jadi dia yang sudah mempunyai julukan sebagai penulis, pengarang, ataupun perancang, dia itu berimajinasi atau berfantasi itu dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Berbeda dengan fantasi yang pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan oleh pengarang, jadi seolah-olah pengarang itu hanya pasif sebagai wadah tanggapan. Contohnya pada saat kita melamun. Anak-anak pernah melamun kan? Lah, apa yang kalian lamunkan itu tidak dikendalikan oleh pikiran, tidak dikendalikan oleh kemauan, sehingga yang kamu tidak jelas apa yang dilamunkan, tidak jelas temanya tentang apa, materinya tentang apa. Nah, itu adalah yang disebut fantasi pasif. Berikutnya adalah ciri umum fantasi. Cerita fantasi atau cerita imajinasi itu mempunyai ciri-ciri diantaranya: 1. Hal yang tidak mungkin dikendalikan dalam kehidupan nyata, hal yang tidak mungkin di kehidupan nyata itu menjadi mungkin dan menjadi hal yang biasa. Yang kedua, teks fantasi itu bertema magic, supranatural, dan futuristik. Ciri yang ketiga, ide ceritanya itu terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita itu kadang-kadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia fantasi penulis. Jadi, sebagian unsur ceritanya ada yang benar-benar ada di dunia nyata, dan juga ada yang total rekaan pengarang. Memiliki alur dan latar yang khas. Menggunakan berbagai latar, bisa lintas ruang dan bisa lintas waktu. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh dalam cerita fantasi itu memiliki kesaktian. Bersifat fiksi, bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan nyata, tetapi diberi fantasi. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu menggunakan bahasa yang mengandung emosi kuat dan variasi kata cukup menonjol. Untuk mengasah pemahamanmu tentang cerita fantasi, kalian bisa mencoba membaca di buku paket contoh cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan. Dalam buku paket itu halaman 45 sampai 48. Di situ tampak sekali ciri-ciri cerita fantasi yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Coba nanti kamu cari yang dimaksud memiliki kesaktian itu yang mana. Oh, ternyata maksudnya adalah tokoh utama itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Bersifat fiksi jelas, kesaktian manusia tidak ada yang memiliki kesaktian seperti yang digambarkan dalam cerita tersebut. Tapi karena itu cerita, boleh tidak anak-anak? Boleh. Berikutnya kita
bahas tentang jenis cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, cerita fantasi itu terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah fantasi sebagian atau irisan dan fantasi total. Apa toh yang dimaksud dengan fantasi sebagian atau fantasi irisan itu? Adalah fantasi yang sebagian unsurnya itu benar-benar ada di dunia nyata. Artinya, cerita itu secara keseluruhan tidak berupa nyata. Jadi ada separuh nyata, ada sebagian yang tidak nyata. Seperti dalam contoh kekuatan ekor biru nataga yang tiba-tiba tokoh utamanya mengalami kembali ke sekian tahun masa lampau. Itu namanya kan sebagian cerita nyata, sebagian tidak nyata. Sedangkan fantasi total itu fantasi yang seluruh unsurnya berupa total rekaan pengarang. Nah, itu tidak ada unsur nyatanya sama sekali maksudnya. Cerita ya, itu seluruhnya adalah berdasarkan imajinasi pengarang. Misalnya, pengarang mengembangkan suatu tempat yang dengan tempat yang angker, yang banyak penghuninya. Sementara pengarang itu belum pernah melihat kejadian yang aneh di tempat itu, bahkan belum pernah melihat makhluk yang menunggu sebuah tempat itu. Tapi pengarang bisa menceritakan dengan leluasa cerita yang ada, yang dia tulis. Itulah yang dinamakan fantasi total. Seluruh ceritanya berupa rekaan atau karangan atau imajinasi pengarang. Jadi yang paling mudah Anda tulis adalah fantasi total, tapi semuanya mudah. Saya yakin anak-anak semuanya bisa. Jadi misalnya anak-anak akan membuat contoh fantasi, bisa mengawali dari fantasi total dulu, yaitu yang seluruhnya adalah fantasi belaka, bohongan belaka, karangan kamu saja, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Itulah cerita fantasi. Tapi nanti yang kedua, kita harus berlatih, kalian harus berlatih membuat fantasi yang sebagian, yang maksudnya adalah sebagian nyata dulu, benar-benar terjadi, berikutnya kamu kembangkan berdasarkan imajinasi kamu. Itu namanya jenis fantasi yang kedua, yaitu yang sebagian atau yang irisan. Anak-anak, saya kira pertemuan pada pagi hari ini tentang ciri dan jenis teks fantasi dulu. Kalian membaca di buku paket dan bisa mencoba membuat cerita fantasi. Selebihnya kita bahas di pertemuan berikutnya tentang jenis-jenis latar dan struktur dan pengembangan cerita fantasi. Oh ya, saya tambahkan satu lagi tentang jenis berdasarkan latar waktu dan tempat. Cerita fantasi itu dibedakan menjadi dua. Tadi dua jenis cerita fantasi itu dilihat dari kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Berikutnya adalah jenis fantasi berdasarkan latar waktu dan tempat. Cerita fantasi dibedakan juga menjadi dua, yaitu cerita fantasi yang menggunakan latar waktu sejaman dan latar lintas waktu. Yang dimaksud latar waktu sejaman itu berarti latar yang digunakan hanya satu masa saja. Artinya masa sekarang saja atau masa lampau saja. Sedangkan yang dimaksud latar lintas waktu itu latar waktu tidak sejaman, berarti menggunakan dua atau lebih latar waktu. Misalnya, masa sekarang dan masa lampau maupun masa depan. Itu adalah latar lintas waktu. Jadi misalnya Anda menceritakan masa sekarang dulu. Terus di tengah-tengah cerita Anda kembali menceritakan masa lampau atau 100 tahun masa yang lalu. Lah itu berarti cerita kamu itu menggunakan latar lintas waktu. Begitu ya anak-anak? Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini.
kita membahas materi tentang jenis dan ciri teks cerita fantasi. Silahkan Anda mempelajari. Sukses selalu jaga protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya tentang struktur cerita fantasi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.